وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mari kita memuji Allah, mengagungkan Allah, bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang senantiasa terlimpah kepada kita semua, utamanya nikmat iman dan Islam yang merupakan nikmat yang paling berharga, yang paling agung yang Allah anugerahkan pada seorang hambanya. Kemudian mari kita bersolawat kepada Nabi kita, junjungan kita, manusia yang paling kita cintai, suri tauladan dalam kehidupan kita semua, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Hadirin hadirat yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita hadis-hadis dalam Kitabul Jami' yang berisi dari bagian akhir dan Kitabul Jami' tentang zikir dan doa. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أخرجه مسلم. Dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalami ilallah. Ahabbul kalam artinya perkataan yang paling disukai, perkataan yang paling dicintai ilallah, oleh Allah. Arba'un, ada 4 kalimat, 4 ucapan. La yadurruka, tidak memudaratkan engkau, bi ayyihinna bada'ta, dengan yang mana saja engkau mau memulai. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Saya kira kalimat-kalimat zikir yang bisa dikatakan semua orang Islam menghafalkan kalimat zikir ini. Subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wa la ilaha illallah, dan tidak ada sembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wallahu akbar, dan Allah maha besar. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, hadis ini menunjukkan keutamaan zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, ini termasuk juga dalam al-baqiyatus shalihat yang kita bahas dalam pengajian kita yang terakhir. Ya, hadis yang sebelum ini adalah hadis tentang al-baqiyatus shalihat. Ya, al-baqiyatus shalihat, amal-amal soleh yang tetap, yang tinggal di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Ini kita bahas pada pengajian yang lalu. Di sini isinya sama, ya, hanya kurang. Di sini dalam hadis ini tidak menyebutkan la haula wa la quwata illa billah, dan itu akan disebutkan pada hadis setelahnya juga. Keutamaan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebagai ahabbul kalami ilallah, sebagai kalimat-kalimat, ucapan-ucapan, zikir-zikir yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling disukai
oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau dia merupakan kalimat yang paling disukai Allah, ya kita perlu memperbanyak untuk mengucapkan kalimat-kalimat ini. Kalau kita sudah tahu bahwasanya kalimat inilah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, la yadhurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak memudaratkan engkau memulai dengan kalimat yang manapun juga. Jadi urutannya tidak harus subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau dalam hadis yang lalu, hadis Al-Baqiyatu Shalihat, pertamanya la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Itu urutannya seperti itu. Di sini subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, tapi kata Nabi, kita mau mulai dengan yang mana saja tidak jadi masalah. Kita memulai dengan Allahu akbar walhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah juga boleh. Bi ayyihinna bada'ta, dengan yang manapun engkau mulai. Mengapa? Karena semuanya merupakan kalimat-kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang merupakan kalimat-kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu salah satu dari 4 kalimat ini semuanya itu masing-masing memiliki kedudukan yang sama atau sama-sama dicintainya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita memulai dengan yang mana saja tidak ada bedanya. Jadi ini merupakan kalimat-kalimat zikir yang alhamdulillah sangat populer di kalangan kaum muslimin, dan saya kira tadi tidak ada orang Islam yang tidak menghafalkan ini, ya. Apalagi kalimat ini adalah kalimat yang sangat sering diucapkan dalam keseharian kita, ya. Khususnya bagi mereka yang melaksanakan sholat, ya. Kalau kalimat la ilaha illallah dalam sholat kita, dalam tasyahud kita mengucapkan la ilaha illallah. Alhamdulillah ada dalam Al-Fatihah, ya. Subhanallah ada dalam meskipun tidak persis subhanallah misalnya, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, tapi dekat dengan itu, ya. Allahu akbar dalam takbir dalam sholat kita. Kemudian selesai sholat, ya, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi memang 4 kalimat ini adalah kalimat yang kita sudah dibuat akan mengucapkannya setiap saat. Yang penting kita melaksanakan sholat. Karena orang Islam itu seharusnya, yang namanya orang Islam ya harusnya memang sholat, ya. Artinya tanda keislaman itu adalah sholat, ya. Aslinya kalau di zaman Nabi itu kalau tidak sholat berarti tidak Islam itu, ya. Walaupun kemudian ada perbedaan pendapat di antara ulama, apakah orang yang tidak sholat dengan sengaja itu masih Islam atau sudah keluar dari Islam. Ini ada ikhtilaf di antara para ulama. Tapi ada sebagian hadis yang memang menyebutkan bahwasanya siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah keluar dari Islam, atau yang membedakan antara Islam dengan kekafiran adalah sholatnya. Baik. Karena kita sudah bahas makna daripada kalimat-kalimat ini pada hadis yang lalu, kita langsung saja sambung dengan hadis yang berikutnya. Makna dari subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sudah kita bahas cukup, ya, pada pengajian yang lalu. Tinggal kita tadi ini menyebutkan keutamaannya sebagai
kalimat-kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau memang kita menyadari dia sebagai kalimat yang paling dicintai Allah, maka selayaknya lah untuk kita memperbanyak mengucapkan kalimat-kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah kita pun akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang mengucapkan kalimat yang Allah cintai, maka insyaallah dia pun akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita semua ingin dicintai oleh Allah. Saya kira tidak ada orang yang tidak mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting memang dia mengenal Allah. Yang tidak mau dicintai sama Allah itu berarti dia tidak mengenal Allah itu, sehingga dia tidak mau dicintai oleh Allah. Orang yang mengenal Allah sebagai Rabb-Nya, sebagai Tuhannya, sebagai sembahannya, sebagai yang telah menciptakan dia, sebagai yang telah memberikan nikmat yang berlimpah, rezeki dan lain sebagainya kepada dia. Kalau dia mengenal Allah dengan sifat-sifat itu, maka dia pasti mencintai Allah dan dia juga ingin dicintai oleh Allah. Nah, salah satu jalan untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah adalah banyak mengucapkan kalimat-kalimat yang juga dicintai oleh Allah, kalimat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita ini dalam kehidupan wajib mencintai Allah dan mencari kecintaan Allah kepada kita. Yang paling kita cintai yang pertama adalah Allah dan Rasulnya. Ya, dalam hadis dikatakan salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 perkara yang jika terdapat dalam dirinya dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, ayyakun Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya adalah yang paling dia cintai selain daripada keduanya. Ini cinta kita yang paling tinggi kepada Allah. Dan kita juga mengharapkan Allah mencintai kita. Ya, karena jangan sampai kalau istilah pepatah kita mengatakan jangan sampai cinta itu bertepuk sebelah tangan. Ya, jadi kita merasa mencintai Allah, ternyata Allah tidak mencintai kita. Ini juga penting. Dan sekarang supaya Allah cinta kita, amalkanlah amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara umum ikutilah Rasulullah. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Nah, ini secara umum. Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian memang mencintai Allah. Ini cinta kepada Allah ini memang harus ada buktinya, gitu. Harus ada buktinya apa? Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah wahai Muhammad kepada umat manusia ini, kalau kalian betul mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Nah, itu bukti kita cinta kepada Allah, harus mengikuti Rasulullah, harus menjadikan beliau sebagai panutan kita, suri toladan kita, contoh dalam kehidupan kita. Ikut apa saja yang beliau ajarkan, apa yang beliau perintahkan kerjakan, apa yang beliau larang tinggalkan, apa yang beliau anjurkan laksanakan semampu kita. Nah ini, fattabi'uni. Kalau kita sudah membuktikan cinta kita kepada Allah, barulah Allah akan mencintai kita. Yuhibbukumullah. Jadi kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah pun akan mencintai kalian. Itu balasan dari Allah. Karena kita membuktikan cinta kita kepada Allah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara totalitas, maka Allah pun akan mencintai kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dia akan mengampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillah, hadis ini menunjukkan salah satu amal yang Nabi contohkan, dan kalau kita amalkan berarti kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dan dia merupakan kalimat yang dicintai Allah, maka insyaallah semakin memperkuat bahwa kita akan mendapatkan balasan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah mencintai seorang hamba, pasti dia akan memasukkan hambanya itu ke dalam surga. Tidak mungkin ada orang Allah cintai dimasukkan dalam neraka. Ya, jadi kalau Allah cinta kepada hamba, maka pasti akan dimasukkannya ke dalam surga. Baik, kita ambil hadis berikut. Ini juga tentang la haula wala quwata illa billah. Bahasanya juga tidak terlalu panjang insyaallah. Wa an Abi Musa al-Asy'ari qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah ibn Qais, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah, la haula wala quwata illa billah, muttafaqun alaihi. Zada an-Nasa'i la malja'a minallahi illa ilaihi. Dari Abu Musa al-Asy'ari, dia berkata, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah bin Qais, wahai Abdullah bin Qais. Jadi namanya sahabat ini Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu. Abu Musa al-Asy'ari itu adalah kunyahnya. Kunyah. Ya, Abu Musa. Jadi kalau ada Abu ini, Abu itu, Abu fulan, Abu fulana, itu namanya kunyah. Dan orang-orang Arab biasa memanggil nama dengan kunyah, Abu fulan, Abu fulan. Kalau kita bapaknya fulan, juga sekarang biasa juga dalam bahasa kita ini kunyah sebenarnya. Ya, dan itu biasa menunjukkan keakraban, Kalau kita memanggil orang yang kita merasa akrab dengannya, kita menyebutkan bapaknya fulan. Ya, itu juga kadang-kadang menunjukkan bahwasanya dia kadang lebih tua misalnya, ya, disebutkan dengan Abu fulan atau Abu fulana, namanya kunyah. Tapi kalau orang Arab, anak kecil pun bisa dikasih kunyah, ya, bisa berkunyah. Masih kecil sudah dipakai Abu siapa gitu, ya. Seperti Nabi pernah melihat anak kecil yang sedang bersedih. Kenapa? Karena dia punya burung perkutut atau burung dia suka bermain dengan burung kecil itu, burung nurika, ya, tidak disebutkan jenis apa burungnya. Dia sangat bersedih, dia punya burung mati. Maka Nabi mengatakan pada anak ini, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Ya, beliau ingin menghibur anak itu, mengatakan, ya Aba Umair, wahai Abu Umair. Ini masih kecil sudah dibilang Abu Umair, sudah dipanggil dengan kunyahnya. Ma fa'alan nughair, apa yang dilakukan oleh an-nughair, itu burung yang dia pakai bermain tadi. Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa berarti bapaknya Musa. Mungkin saja ada anak beliau namanya Musa. Biasanya kunyah itu dengan nama anak laki-laki pertama. Ya, jadi anak laki-laki yang pertama itu menjadi kunyah. Jadi misalnya anak itu anak ketiga misalnya, tetap dikunyahkan dengan nama anak laki-laki itu. Dua kakaknya perempuan, nanti anak laki-laki pertama baru dia menjadi kunyah, ya, bagi bapaknya. Pada umumnya, kalau tidak punya anak laki-laki berarti kunyahnya dengan nama anak perempuan yang pertama. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah bin Qais, wahai Abdullah bin Qais. Memanggil seseorang dengan namanya langsung itu kata ulama lebih utama daripada memanggil dengan kunyahnya. Ya, karena itu dalam Al-Quran semua nama Nabi tidak disebut dengan kunyah. Ya, semua nama Nabi tidak disebut dengan kunyah. Sahabat tidak ada yang memanggil Nabi dengan Abul Qasim. Ya. Yang memanggil Nabi dengan Abul Qasim hanya orang Yahudi. Orang Yahudi kalau memanggil Rasulullah mereka bilang Abul Qasim, Abul Qasim.
Ya, para sahabat tidak memanggil beliau dengan Abul Qasim. Jadi kunyah itu baik ya, hal yang biasa, tapi memanggil dengan nama asli itu lebih utama ya, lebih menghormati daripada sekedar memanggil dengan kunyahnya. Maka di sini Nabi memanggil sahabat ini dengan namanya langsung. Ya Abdullah bin Qais, wahai Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Maukah engkau aku tunjukkan kepada satu perbendaharaan di antara perbendaharaan surga, satu simpanan di antara simpanan surga. Kalau dalam hadis yang lalu Nabi istilahkan al-baqiyatus sholihat. Ya, al-baqiyatus sholihat sebenarnya simpanan surga, karena dia baqiyat artinya yang tinggal, yang kekal. Ya, amal-amal soleh yang tinggal, perbuatan baik yang tinggal. Maksudnya apa? Dia tinggal di surga, kekal dalam surga. Ya, balasannya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan kanzin min kunuzil jannah. Satu simpanan di antara simpanan-simpanan surga. Yaitu la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada yang bisa merubah sesuatu, mengalihkan sesuatu, dan tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perubahan yang bisa terjadi dan tidak ada kekuatan yang bisa kita dapatkan kecuali dengan izin Allah atau kecuali bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Sampai di situ. Kemudian ada dalam riwayat Imam An-Nasa'i hadis yang sama tapi ada tambahannya. Ya, berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani penulis kitab ini, Zadan Nasa'i, Imam Nasa'i menambahkan dalam riwayatnya, la malja'a minallahi illa ilaihi. Tidak ada perlindungan, tidak ada tempat kita berlindung dari Allah kecuali kepada Allah. Tidak ada tempat berlindung dari Allah kecuali kepada Allah. Itu tambahan dalam Sunan An-Nasa'i. Ya, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang disebut sebagai salah satu simpanan kita di surga adalah kalimat la haula wala quwwata illa billah. Ini sudah kita jelaskan kandungan kalimat ini dalam pengajian yang lalu. Dimana kita menyandarkan, ya, mengembalikan semua kekuatan yang kita harapkan, keberhasilan apa yang kita inginkan, perubahan keadaan kepada yang lebih baik yang kita inginkan, dan berlindung ya dari perubahan ke arah yang lebih buruk. Semuanya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita mengucapkan kalimat ini, maka semakin banyak simpanan-simpanan kita di surga yang akan mendatangkan pahala yang besar. Yang kedua, dalam tambahan Imam An-Nasa'i, ya, di antara simpanan surga itu adalah kalimat la malja'a minallahi illa ilaihi. La malja'a minallahi illa ilaihi. Artinya, la malja'a, tidak ada tempat berlindung, minallahi, dari Allah, illa ilaihi, kecuali kepada Allah. Kita takut kepada Allah. Kita takut murkanya Allah. Kita takut azabnya Allah, hukumannya Allah. Dan kita lari dari itu. Ya. Kita lari dari murkanya Allah, kita lari dari hukuman Allah, kita lari dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi mau lari kemana? Mau lari kemana? Biasanya kita melarikan diri dari suatu bahaya, mencari perlindungan kepada yang kita yakini mampu melindungi kita dari bahaya itu. Tapi sekarang mudarat yang kita takutkan ini datangnya dari Allah. Kita takut murkanya Allah, kita takut hukuman Allah, kita takut azabnya Allah.
Sekarang kita mau lari kemana? Ya. Kalau yang kita khawatirkan itu yang tidak ada yang lebih kuat daripada dia. Berarti tidak ada yang bisa melindungi kita dari murkanya Allah, dari hukumannya Allah. Ya, tidak ada yang bisa melindungi kita. Karena tidak ada yang lebih kuat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka satu-satunya tempat kita, satu-satunya yang bisa melindungi kita dari murka Allah itu, dari hukuman Allah itu adalah Allah sendiri. Maka dalam Al-Quran Allah mengatakan, Allah berfirman, "Fafirru ilallah." Fafirru ilallah, kata Allah. Larilah kalian kepada Allah. Suruh lari, melarikan diri kepada siapa? Kepada Allah. Ya, larilah kepada Allah. Firru itu farru, ya firru artinya lari, meninggalkan. Ya, lari meninggalkan sesuatu. Jadi kita takut, kita khawatir, kita lari, tinggalkan yang kita takutkan. Kepada siapa kita lari? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah yang unik ya, karena tidak ada yang lebih kuat daripada Allah, tidak ada yang lebih berkuasa daripada Allah. Maka kalau kita mau lari dari Allah, larinya juga kepada Allah. Biasanya yang ditakuti itu dijauhi, tapi sekarang yang kita takuti adalah Allah, maka justru semakin kita mendekat. Ya. Kalau yang lain, kalau makhluk kita takuti, lari. Tapi kalau Allah, kita takut kepada Allah, justru semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya Dia yang mampu melindungi kita dari marahnya, hanya Dia yang mampu melindungi kita dari murkanya. Saya kira inilah barangkali yang dapat kita kaji pada subuh hari ini, ya, kalimat-kalimat yang dicintai Allah dan kalimat-kalimat yang menjadi perbendaharaan simpanan kita di surga. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita dalam golongan az-zakirin Allah katsiran wa dzakirat, laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah sediakan bagi mereka. Ta'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah sediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Saya cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.